Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan presentasi secara virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 8B yang beranggotakan Dina Zahrotul Tusaniyah, Lutfi Fani Rosifa Islamiyah, dan Nini Muzaina Rahma Putri Setianingsih akan sedikit menyampaikan tentang implementasi konsep pendidikan menurut Daniel Goleman dan Dana Zohar. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu Putri Setianingsih, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu emosi. Emosi atau emosional adalah berasal dari kata mover, yaitu bahasa Latin yang merupakan kata kerja, yang berarti menggerakkan atau bergerak, ditambah dengan awalan e untuk memberi arti bergerak menjauh. Nah, ini menyeratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi pada dasarnya merupakan dorongan untuk bertindak. Sedangkan pengertian dari kecerdasan emosi itu sendiri adalah kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri, kemampuan memahami perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan untuk mengelola emosi itu sendiri dengan baik untuk diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Nah, menurut Daniel Goleman, ini mengemukakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, dan tidak berlebih-lebihan dalam kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar bebas dari stres, tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Teh Putri yang telah menyampaikan materinya. Untuk yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Lutfi Fani, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Yang pertama yaitu ada kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambil keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Kesadaran diri tidak terbatas pada mengamati diri dan mengenali perasaan, akan tetapi juga menghimpun kosakata untuk perasaan dan mengetahui hubungan antara pikiran, perasaan, dan reaksi. Yang kedua yaitu ada pengaturan diri. Pengaturan diri adalah pengelolaan impuls dan perasaan yang menekan. Dalam kata Yunani kuno, kemampuan ini disebut soprosein, yang artinya hati-hati dan cerdas dalam mengatur kehidupan, keseimbangan, dan kebijaksanaan yang terkendali. Yang ketiga yaitu ada motivasi. Motivasi yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntut menuju sasaran, membantu untuk mengambil inisiatif untuk bertindak secara efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan atau frustasi. Yang keempat yaitu ada empati. Empati adalah memahami perasaan dan masalah orang lain, dan berpikir dengan sudut pandang mereka, menghargai perbedaan perasaan orang lain mengenai berbagai hal. Menurut Daniel, kemampuan mengindra perasa seseorang sebelum yang bersangkutan mengatakannya merupakan intisari dari empati. Yang kelima ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan penyelesaian untuk bekerja sama dalam tim. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Lutfi Fani yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Dina, kepadanya dipersilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu konsep kecerdasan spiritual menurut
Diana Zohar. Menurut Zohar, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan persoalan yang berkaitan dengan masalah makna dan nilai. Sebuah kecerdasan yang akan membantu manusia untuk menempatkan tindakan dan hidupnya dalam konteks makna yang lebih luas. Kecerdasan ini dapat dipergunakan untuk menilai bahwa tindakan dan hidup seseorang lebih bermakna dan bernilai dibandingkan dengan orang lain. Lebih dari itu, menurut Zohar, intelligence, kecerdasan tertinggi yang ada dan dimiliki manusia sekaligus sebagai syarat penting untuk dapat memfungsikan kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosional atau EQ secara efektif. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dina yang telah menyampaikan materinya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada manfaat dan tujuan dari kecerdasan spiritual. Manfaat kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yang tinggi dapat dipakai untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan manusia dalam mengungkap misteri dan hakikat dirinya. Kecerdasan spiritual juga dapat membantu memecahkan berbagai persoalan hidup yang dihadapi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah nilai dan norma. Menurut Zohar dan Mahsal, kecerdasan spiritual dapat menjadikan seseorang lebih cerdas dalam beragama. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang dalam beragama atau menjalankan aktivitas keagamaan, tidak secara fanatik atau picik dan penuh prasangka, namun mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan aktivitas keagamaan serta kemampuan untuk menghargai atau menghormati pendirian dari agama orang lain. Nah, lebih mendalam, kecerdasan spiritual yang tinggi dapat mengantarkan manusia ke pusat atau jantung segala sesuatu, menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menghubungkan manusia dengan makna dan ruh yang paling esensial di belakang agama-agama besar. Zohar dan Mahsar juga mengatakan bahwa kecerdasan spiritual dapat memberikan manusia kemampuan untuk membedakan kebaikan dan kejahatan, memberikan manusia moralitas yang tinggi, kemampuan untuk menyesuaikan aturan yang kaku atau bersikap fleksibel. Lebih dari itu, dengan kecerdasan spiritual yang tinggi, seseorang juga mampu untuk membayangkan kemungkinan yang belum terwujud, menumbuhkan motivasi dan semangat hidup, dan menjadikan manusia lebih kreatif. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan dari konsep kecerdasan spiritual yang telah dikemukakan. Nah, untuk yang pertama yaitu ada untuk menciptakan manusia yang memiliki kepribadian yang utuh, nah yang baik sehingga bisa mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang penuh kedamaian, cinta, dan berbudaya. Yang kedua, menciptakan manusia sempurna, manusia yang bisa mengaktualisasikan posisinya sebagai hamba Allah dan Khalifatul Lafi Ar-Rodh. Yang ketiga yaitu untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan dan jalan hidup seseorang lebih bermakna daripada yang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangannya. Kami dari kelompok 8 undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.